Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Hari ini kita akan merefleksikan satu hal krusial, yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila bukan sekedar teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tapi ia adalah jiwa, kepribadian, dan cita-cita hukum bangsa kita. Ia terlahir dari proses panjang dan terus menghadapi ujian dari masa ke masa, terutama di era awal kemerdekaan yang kita kenal sebagai Orde Lama. Dinamika Orde Lama pada periode 1945 hingga 1966, Pancasila diuji habis-habisan, dan saya memilih untuk menyoroti dua dinamika besar yang terjadi. Yang pertama, ancaman ideologi pengganti 1945 sampai 1950. Pada periode revolusi kemerdekaan, saat negara baru berdiri, muncul berbagai gerakan perlawanan yang bertujuan menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, seperti pemberontakan PKI 1948 dan pemberontakan DITI atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Gerakan ini sering dipicu oleh kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah saat itu. Yang kedua, penyimpangan sistem pemerintah tahun 1950 sampai 1965. Setelah itu kita melewati masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959 dan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan karakter bangsa yang menjunjung tinggi gotong royong dan mufakat. Sedangkan demokrasi terpimpin, meskipun bertujuan kembali ke UUD, Undang-Undang Dasar 1945, dalam praktiknya justru menyimpang. Presiden Soekarno saat itu memegang kekuasaan yang terpusat dan hampir seluruh sektor dikuasai. Bahkan MPRS harus mematuhi kebijakannya. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, ada satu nilai Pancasila yang paling menonjol dan krusial, yaitu Persatuan Indonesia, sila ketiga. Para pendiri bangsa kita berjuang mati-matian untuk menjaga keutuhan di tengah upaya penggantian ideologi. Nilai persatuan ini juga menjadi kompromi politik yang menyatukan berbagai kelompok termasuk perbedaan ideologi dan agama saat perumusan dasar negara. Bahkan pada masa DITII dan PKI, tantangannya adalah bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh dan tidak mudah terpecah belah. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai generasi muda? Pelajaran utamanya adalah persatuan bukan warisan, tapi kerja keras yang harus kita pertahankan setiap hari. Saat ini tantangan tidak datang dari pemberontakan bersenjata, melainkan dari arus globalisasi, teknologi, informasi, dan beragamnya interpretasi nilai. Kita harus memiliki daya kritis, kreatif, dan aktif dalam memahami dan mengamalkan Pancasila, tidak hanya menerima dogma. Sebagai generasi yang hidup di era digital, toleransi dalam beragama dan menghormati kepentingan orang lain menjadi cerminan nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan yang beradab. Kita harus menjadi landasan integrasi bangsa yang mampu menjadi pemersatu di tengah keberagaman, bukan sebaliknya. Kita jadikan Pancasila sebagai pedoman etika dan moral, dan terus berpikir analitis serta komprehensif dalam menjaga relevansinya di era modern ini. Sekian, terima kasih.